Apa yang membuat kita bisa bertahan? Yang membuat kita bertahan adalah pengharapan. Sebab pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Kalau Anda bertanya, masalah apa yang sedang engkau alami? Kalau aku bisa bertanya kembali, Anda pernah memesan makanan spesial atau makanan komplit? Maybe like that. Ketika masalah 1, 2, 3 masih ada di dalam masalahku, di dalam diriku, masalah 4, 5, 6 sudah muncul lagi. Masalah berikutnya sedang menanti. Tetapi aku kuat karena apa? Karena aku punya pengharapan. Dan pernah dulu saya bilang sama Tuhan, kenapa sih aku ini seperti enjoy aja Tuhan dengan masalah yang Engkau berikan, dengan ujian yang Engkau berikan. Gitu. Karena belum selesai masalahku yang ini, sudah datang lagi, tapi saya seperti minum air atau ditawari makanan. Pernah kan ditawari makanan, dijamu gitu, ini makanan kita makan, ada lagi makanan kecil atau makanan pembuka, penutupnya, atau apapun kita nikmati gitu. Seperti itu saya menikmati masalah itu. Lalu saya bertanya sama Bapak, pernah juga gini, Bapak, jangan gara-gara aku itu nerima setiap ujian ini dengan enjoy, lalu sesukanya Tuhan gitu. Pernah. Tetapi langsung disadarkan Tuhan ketika saya ambil posisi doa. Habis doa saya baca firman, dan saat itu saya dapat firman itu dari gadget. Saya pas buka HP, Tuhan memberikan ayat itu, dan boleh saya bacakan, saya izinkan saya membacanya. Tuhan memberikan firman-Nya, dan Tuhan berbicara kepada saya melalui firman-Nya di Roma 5 ayat 3-5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah. Kita bermegah. Kita udah sengsara tapi kita bermegah. Hebat sekali Tuhan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin firman Tuhan. Jadi kita diajak Tuhan itu bermegah di dalam kesengsaraan. Supaya apa? Supaya kita tekun. Nah, ketika kita sudah tekun menekuni hidup ini, persoalan ini, kita menjadi tahan uji. Kita menjadi tahan uji. Dan ketika kita sudah tahan uji, kita sudah punya karakter yang kuat. Kita sudah punya karakter yang kuat ketika harapan kita itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak sombong, tidak memegahkan diri. Dan kita mempergunakan berkat-berkat Tuhan itu lebih baik. Dan untuk memberkati, mengasihi. Nah, ketika kita tahan uji, kita punya pengharapan. Di mana pengharapan itu tidak pernah sia-sia, tidak pernah mengecewakan. Nah, ketika Tuhan sudah memberikan harapan kita, kita sudah terbentuk menjadi karakternya Tuhan, menjadi ahli warisnya Tuhan. Jadi firman ini sangat luar biasa bagi saya ketika Tuhan menunjukkan ini, dan itu membuat saya semakin kuat, dan semakin kuat, dan semakin ada masalah, aku
berpedoman dengan firman Tuhan. Sungguh luar biasa saya mendapatkan firman ini. Jadi bagi teman-teman yang punya masalah, problem apapun, pegang pengharapan kepada Tuhan. Dan berharaplah kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Karena manusia hanya punya keterbatasan. Tetapi Tuhan itu maha, paling besar, maha kasih. Semua yang dia punya, dia yang punya alam semesta ini. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Sebab kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kekecewaan. Jadi buat teman-teman yang punya problem, masalah apapun itu, berharaplah, punya pengharapanlah yang kuat. Sebab pengharapan itu tidak pernah sia-sia dan mengecewakan. Tetapi ada 3 yang mahal: iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi tanpa kasih, iman, dan pengharapan itu akan sia-sia. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar. Kasihilah sesamamu. Saling tolong menolong, saling mengasihi, saling mendoakan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan apapun yang kamu harapkan, apapun yang kamu minta, engkau sudah menerimanya. Tuhan sudah berjanji, dan janji Tuhan itu tidak pernah ingkar. Dan jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah cuek dengan firman Tuhan. Baca, dengarkan, lakukan. Ketika kamu jatuh, Tuhan pasti ingatkan, Tuhan pasti tolong. Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah senantiasa kepada Tuhan, jangan kepada manusia yang mengecewakan. Tetapi kita sesama manusia saling tolong menolong, saling mengasihi, saling mendoakan, saling menguatkan. Karena Tuhan akan mendengarkan doa-doa yang Dia kasihi dan yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati.